Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Suci Wardawani dari Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 2314010005, dan di samping saya Perkenalkan, nama saya Anjas Apang dengan NIM 2314010007 dari Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Dukungan Sistem Komputer. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya akan bawakan, yaitu dukungan sistem komputer. Nah, di mana terdapat pengertian sistem operasi. Yang pertama, program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrogram, dan menjadwal eksekusi program lainnya. Yang kedua, program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka dan antar pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, fungsi kenyamanan. Suatu sistem operasi yang akan membentuk sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua, sistem fungsi efisien, yang dimana sistem operasi memungkinkan sumber dan sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Aplikasi komputer. Yang pertama, suatu yang dibutuhkan end user dan bukan arsitektur. Yang kedua, diekspresikan dalam bentuk bahasa pemrogram, kumpulan instruksi, mesin yang bertanggung jawab terhadap pengontrol perangkat keras komputer. Yang ketiga, memiliki utilitas. Yang keempat, mengimplementasikan fungsi-fungsi yang digunakan dalam proses pembuatan program, manajemen file, dan pengontrol program, input dan output. Layanan sistem operasi. Yang pertama, pembuatan program. Sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrogram dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas. Yang kedua, eksekusi program. Sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul input-output, inisialisasi hardware. Intinya, menginterpretasikan instruksi pemrogram untuk dapat dimengerti oleh mesin. Yang ketiga, akses ke perangkat input-output, yang dimana sistem operasi menjembatani pemrogram dalam pengaksesan perangkat keras input-output sehingga menjadi sederhana. Yang keempat, akses kontrol ke file. Dalam hal ini, sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama. Yang kelima, akses sistem. Sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik. Yang pertama, sistem interaktif. Penggunaan atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Mesin ini beroperasi dari sebuah konsolo yang terdiri dari tampilan switch, beberapa bentuk input, dan printer. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengan nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan, yaitu masalah penjadwalan dan operasi waktu yang lama. Yang kedua adalah sistem back, di mana sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya.
kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasilnya dicetak. Sistem ini jarang digunakan terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana, biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor, karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat input dan output yang lambat untuk sistem batch yang canggih. Kondisi menunggu tersebut digunakan untuk mengerjakan program lainnya. Jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama, single programming. Mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu idle. Yang kedua, multi-programming. Yang dimaksud untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada suatu saat. Berikut adalah gambaran dari single programming dan multi-programming. Inilah sebuah proses dari sebuah single programming dan multi-programming. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, paradigma sistem operasi modern. Yang pertama, multi-programming. Yang kedua, sejumlah job atau programming dipertahankan berada di memori. Setiap job atau program saling bergantian di eksekusi prosesor. Yang ketiga, prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Yang keempat, hal yang paling penting, penjadwalan. Penjadwalan jangka panjang atau tinggi. Yang pertama, menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses. Yang kedua, mengontrol derajat multi-programming. Yang ketiga, mampu membatasi derajat multi-programming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Yang keempat, melakukan eksekusi relatif tidak sering. Yang kelima, membuat keputusan secara garis besar tentang diambil atau tidaknya suatu proses. Penjadwalan jangka pendek. Yang pertama, sering disebut dispatcher. Yang kedua, seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Seperti gambar yang ada di bawah. Manajemen memori melakukan pengaturan proses sehubungan penjadwalan proses yang harus dilakukannya. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, bagian untuk sistem operasi, monitor, presiden, dan bagian lainnya untuk program yang sedang berjalan. Dalam sistem multi-programming, bagian pengguna dari memori harus dibagi lagi untuk mengakomodasikan sejumlah proses. Tugas pembagian dilakukan secara dinamis oleh sistem operasi yang dikenal dengan manajemen memori. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori yang akan dijelaskan, yaitu swapping, partitioning, paging, virtual memory. Sweeping, kerja prosesor lebih cepat daripada perangkat input-output, maka terjadi antrian keluarnya, yaitu proses yang memerlukan akses ke perangkat input-output. Yang kedua, pendekatan untuk masalah di atas adalah sweeping. Yang ketiga, sweeping merupakan operasi input atau output
karenanya dapat membuat keadaan menjadi buruk. Namun karena input-output DX umumnya lebih cepat dari input-output lainnya, maka sweeping ini mampu meningkatkan kinerja prosesor. Partitioning. Yang pertama, partitioning adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Yang kedua, terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap fixed sesi partitioning dan partisi variabel sesi partitioning. Yang ketiga, akibat dari proses ini adalah terjadinya fragmentasi dari program atau proses yang dijalankan sehingga utilitas memori akan menurun. Yang keempat, teknik untuk mengatasi hal ini adalah compaction. Yang kelima, dengan adanya pemindahan blok-blok proses, maka terjadi perubahan alamat memori. Yang keenam, namun perlu diketahui bahwa terdapat dua macam alamat dalam hal ini, yaitu alamat fisik dan alamat logik. Pegging adalah membagi memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Yang kedua, setiap proses dibagi menjadi peg berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan peg yang lebih sedikit, sedangkan proses besar akan memerlukan peg yang lebih banyak. Yang ketiga, ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, peg-pegnya dibuatkan ke dalam frame yang tersedia dan kemudian peg tabel dibentuk. Peg tabel digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Virtual memory. Apabila ada sebuah program besar, maka akan tidak efektif apabila semua peg dari program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya peg yang akan digunakan saja yang dimuatkan dalam memori utama membuat kinerja memori lebih baik. Karena proses hanya mengeksekusi di dalam memori utama saja, maka memori tersebut disebut real memory. Segmentasi. Teknik pegging tidak dapat diakses atau digunakan pemrogram secara langsung. Terdapat teknik manajemen pengalamatan lain yang dapat diakses dan digunakan pemrogram untuk memudahkan dalam mengorganisasikan program dan data, juga sebagai alat untuk privilege dan proteksi yang berkaitan dengan instruksi dan data. Teknik ini dinamakan segmentasi. Segmentasi memungkinkan pemrograman untuk menganggap memori sebagai suatu yang terdiri dari sejumlah ruang, alat, atau segmen. Ukuran segmen variabel dan dinamik. Keuntungan segmentasi. Yang pertama, menyederhanakan perkembangan struktur data. Yang kedua, memungkinkan program dapat diubah dan dikompilasi ulang secara independen. Yang ketiga, memungkinkan suatu segmen yang merupakan bagian dari suatu proses digunakan oleh proses lainnya.
Yang keempat, memungkinkan adanya proteksi karena pemrograman dapat dengan mudah memberikan akses prefix memori PowerPC. PowerPC menyediakan pengalamatan yang komprehensif untuk implementasi arsitektur 32 bit menggunakan teknik pegging dengan mekanisme segmentasi yang sederhana. Terdapat mekanisme alternatif sebagai keduanya yang dikenal sebagai penerjemahan alamat blok. Teknik pengalamatan blok ditunjukkan untuk menutupi kelemahan teknik pegging. Dengan pengalamatan blok memungkinkan prosesor untuk memetakan 4 buah blok besar memori instruksi dengan 4 buah blok memori data yang berukuran besar. Kesimpulan, operating system bertugas sebagai penghubungan antara user dan perangkat keras agar user dapat menggunakan perangkat keras secara nyaman dan efisien. Operating system mengatur sumber daya perangkat keras, penjadwalan kerja perangkat keras oleh operating system dapat mengoptimalkan kecepatan CPU. Ada beberapa istilah dalam manajemen memori, yaitu sweeping, partition, pegging, dan virtual memory. Memori virtual merupakan bagian dari secondary yang dianggap sebagai memori utama. Itulah materi yang kami sempat bawakan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.